Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Swikati SHMKN. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang didanai oleh LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Widya Mataram tahun 2023. Dan saya mengambil judul pengabdian masyarakat saya tentang hukum waris di Indonesia dan permasalahan hukumnya. Saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Hukum waris merupakan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya setiap manusia pasti akan mengalami hal tersebut tanpa terkecuali. Nah, di Indonesia itu terdapat 3 jenis hukum waris yang digunakan. Di antaranya adalah hukum waris Islam, hukum waris adat, serta hukum waris KUH Perdata, di mana masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan-aturan yang masing-masing berbeda. Nah, dalam hukum waris Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting, ya. Sedangkan dalam hukum waris adat, ya, hukum waris adat salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan, baik yang material maupun yang imaterial, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihan dari harta dimaksud. Sedangkan di dalam hukum KUH Perdata, hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Nah, saya melaksanakan pengabdian masyarakat di dalam pertemuan ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Taunan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Taunan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, ini merupakan masyarakat perkotaan, ya, yang tingkat pendidikannya sudah sangat bagus, tetapi pemahaman mereka tentang hukum waris itu masih agak rendah. Ya, masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT 37 gitu belum memahami tentang beberapa hal terkait hukum waris di Indonesia. Yang paling sering, ya, yang paling sering tidak dipahami atau kurang dipahami oleh ibu-ibu PKK RT 37 itu tentang berapa bagian, ya, untuk anak laki-laki dan perempuan, baik dalam hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris KUH Perdata. Nah, selain itu, Ibu-ibu RT 37 juga belum memahami tentang bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi sengketa atau permasalahan waris di antara ahli waris, ya. Nah, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang saya gunakan yang pertama itu adalah ceramah, ya, di mana penyuluh saya memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris KUH Perdata. Yang pertama. Yang kedua, bahan serahan atau handout. Saya memberikan handout kepada peserta. Di samping mendengarkan ceramah, gitu ya, peserta juga diberikan bahan berupa handout atau makalah. Ya, di sini dimaksudkan untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian materi dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para peserta. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Setelah disampaikan materi penyuluhan hukum, kemudian dilanjutkan tanya jawab antara penyuluh dan peserta yang hadir, ya. Nah, hasil pengabdian masyarakat, gitu ya. Kegiatan pengabdian dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
khususnya tentang hukum waris di Indonesia yang saya laksanakan dalam pertemuan ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, telah dilaksanakan atau telah saya laksanakan pada tanggal 20 Juni tahun 2023 dan direspon dengan baik sekali, sangat baik oleh ibu-ibu PKK RT 37. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Jadi karena mulainya jam 15 sampai mendekati maghrib masih ada pertanyaan, jadi terpaksa kita hentikan karena sudah maghrib. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama terkait berapa bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam, hukum waris adat maupun dalam hukum waris KUH Perdata. Terus yang kedua, bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi sengketa atau permasalahan waris di antara para ahli waris. Nah, terkait dengan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam dalam Al-Quran, Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ya, dua atau lebih anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki menerima 2/3 harta warisan. Dan apabila hanya seorang tidak ada anak laki-laki menerima 1/2 atau setengah harta warisan. Apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima 1/6 harta warisan. Apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan atau ayah mendapat sisanya. Apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Ya. Nah, dalam hukum adat khususnya pada masyarakat Jawa terkait pembagian waris dikenal adanya pembagian waris dengan prinsip sepikul segendong atau segendong sepikul. Jadi kalau dalam hukum waris adat ini juga sangat bergantung pada sistem kekerabatan dari masyarakat adat. Nah, kebetulan kemarin pengabdian saya lakukan pada masyarakat Jawa. Jadi ada istilah kalau di Jawa ada prinsip terkait pembagian waris dikenal adanya pembagian waris prinsip sepikul segendong. Jadi untuk laki-laki itu sepikul gitu ya 2, sedangkan perempuan itu segendong 1 gitu ya. Jadi kalau dipikul itu kanan kiri, kalau segendong itu cuma 1. Sedangkan dalam KUH Perdata, di dalam ketentuan pasal 852 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan anak-anak atau sekalian menurut keturunan mereka mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tuanya, kakek, nenek, atau semua keluarga saudara, mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, tiada perbedaan berdasarkan kelahiran. Mereka mewaris kepala demi kepala. Jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang. Jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Jadi ahli warisnya mewaris kepala demi kepala, ya, pancang demi pancang, dan bagian adalah 1/1. Jadi kalau dalam hukum waris KUH Perdata, laki-laki dan perempuan bagiannya sama. Mereka mewaris kepala demi kepala, pancang demi pancang. Bagiannya adalah 1/1. Nah, untuk meminimalisir sengketa waris, maka diutamakan adalah prinsip musyawarah. Jadi kalau kita sarankan ada musyawarah kekeluargaan, dirembuk atau dimusyawarahkan secara baik-baik agar tidak menimbulkan konflik. Tetapi jika tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Nah, kesimpulannya, setelah kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum waris di Indonesia dan permasalahan hukumnya yang dilaksanakan dalam pertemuan ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, maka tahap yang selanjutnya dilakukan adalah 1. Apakah masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo,
Kota Yogyakarta sebagai mitra pengabdi masyarakat sudah dapat menerima dan memahami serta menerapkan materi yang disampaikan tentang hukum waris. Yang kedua, apakah masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta ya sebagai mitra pengabdi gitu ya, sudah menerapkan ilmu yang diperoleh baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat gitu ya. Terakhir, ucapan terima kasih saya persembahkan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pertama LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Widya Mataram yang telah mendanai pengabdian masyarakat saya. Yang kedua, ucapan terima kasih saya persembahkan untuk ibu-ibu PKK RT 37 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta yang sambutannya luar biasa dan sangat baik sekali. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.